mudah-mudahan yang Darussalam Tsani hidupnya semakin bahagia. Yang belum nikah bisa segera menikah. Yang sudah nikah bisa tambah. Wih, serius ya? Tambah bahagia, Pak. Tambah bahagia. Alhamdulillah. Maju ya, baik. Suaranya sudah ini, Mas? Begini ya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa inna akramakum indallahi atqakum. Begitu saya hadir di tempat ini dan saya melihat wajah-wajah jemaah sekalian, menggambarkan wajah-wajah calon penghuni surga semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apalagi khususnya bagi yang aktif dan komitmen, hanya kematian yang membuat dia tidak hadir dalam taklim. Maka mudah-mudahan itu tergolong seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahharallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dan dia tekun menuntut ilmu agama, maka pasti Allah memudahkan jalannya menuju surga. Terima kasih. Berarti acara kita ini acara yang biasa atau luar biasa? Luar biasa. Menuju surga. Bukan istana presiden. Itu pun dipinjam kalau berpuasa sampai 5 tahun, nah begitu. Kalau surga khalidina fiha abada. Ya Allah ya Rabbi karim. Berarti yang hadir ini orang-orang yang biasa atau luar biasa? Luar biasa. Alhamdulillah, saya bangga bertemu dengan orang-orang luar biasa, ya. Berarti kalau saya berteriak semangatnya, jawabannya pemburu surga. Kalian harus dengan berdiri ya, biar semangat. Oke. Kita coba kompak nggak? Sekarang ibu dulu ya, ibu dulu. Semangatnya. 5 orang ya, padahal 500 itu. Ulang lagi, semangatnya. Oke, nggak boleh kalah Pak. Semangatnya. Kok 10 orang? Ulang lagi, semangatnya, brother. Ini kita mau ke surga. Kita ke surga, tahu surga gak ini? Yakin gak dengan surga yang nikmat itu? Kita dikasih kue aja, makasih ya, mulutnya itu loh. Ini kita mau ke surga, semangatnya! Lurus surga. Baik. Agar kita tetap konsisten dan komitmen menuju surga, kita tidak boleh menunda-nunda kesempatan ini untuk kita lakukan yang terbaik. Kenapa? Karena usia kita cuma 3 hari. Usia kita cuma 3 hari. Percaya Pak, Ibu, usia kita 3 hari. Coba saya hitung. Pertama hari kemarin, kedua, ketiga, tuh 3 hari ya. Itu coba kita dengarkan beberapa kata untuk masalah waktu dan 3 hari ini. Dimanapun Anda berada, kembali saya Amzanifa menjumpai Anda dalam perjalanan. Saya siapkan materi dengan PowerPoint karena di gedung. Ya, di gedung. Anggap ini di sini ada layarnya ya. Itu layarnya ya. Layarnya ada. Ada layarnya. Assalamualaikum. Istri akan semakin disayang oleh suami. Hari kemarin kita tidak bisa mengubah apapun yang telah terjadi. Kita tidak kuasa menarik kembali perkataan yang telah terucap. Kita tidak mungkin menghapus kesalahan dan mengulangi kegembiraan
yang telah kita rasakan kemarin. Tidak mungkin bisa dan tidak akan bisa. Biarkan hari kemarin itu lewat dan berlalu. Biarkan saja. Sementara tentang hari esok, hingga matahari hari esok terbit, kita tidak tahu apa yang bakal terjadi, macam apa kejadian yang akan kita lalui. Yang pasti kita tidak akan bisa melakukan apa-apa esok hari. Kita tidak mungkin mengatakan saya besok sedih atau saya besok bahagia. Tidak bisa. Kenapa? Karena hari esok itu belum tiba. Lupakan saja hari esok itu. Yang tersisa, yang pasti milik kita adalah hari ini. Pintu masa lalu telah tertutup, pintu masa depan pun belum tiba. Mari semuanya kita pusatkan saja diri kita untuk hari ini dan hari ini. Kita dapat mengerjakan lebih banyak hal hari ini bila kita mampu memaafkan hari kemarin dan melepaskan ketakutan akan hari esok. Hiduplah hari ini, karena masa lalu dan masa depan hanyalah permainan pikiran yang rumit. Hiduplah apa adanya. Mungkin hari ini yang terakhir bagi kita. Terimalah hari ini dengan sepenuh hati. Mungkin hari ini kesempatan ujung hidup kita. Karena itu, tolong kita hargai pertemuan ini dengan sepenuh hati. Bahkan mari kita cintai seseorang, cintai istri kita, cintai suami kita, anak, saudara kita dengan sepenuh hati hari ini. Karena mungkin hari esok ceritanya sudah berganti. Ingat bahwa kita menunjukkan penghargaan pada orang lain bukan karena siapa mereka, tapi karena siapa diri kita sendiri. Jadi jangan biarkan masa lalu mengekang kita atau masa depan membuat kita bingung. Mari kita lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik kapan? Hari ini. Lakukan yang terbaik kapan? Jadilah ayah yang terbaik, jadilah ibu yang terbaik, jadilah anak yang paling solehah, jadi anak yang paling soleh. Kapan? Hari ini. Jangan mengatakan kapan-kapan, atau jangan nunggu nanti kita umroh dulu. Usia tidak menunggu umroh. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita pada hari ini, sekarang juga menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi santri, menjadi ustadz yang terbaik. Setuju? Karena semangatnya. Semoga Allah mengabulkan harapan kita berkumpul di sini menjadi yang terbaik, dan malaikat yang sedang bersama kita hari ini pasti mengaminkan. Amin ya rabbal alamin. Cinta, kalau kita mengatakan cinta pasti tersenyum, apalagi merasakan cinta itu. Kalau kita mengutarakan kata cinta pasti dengan penampilan yang indah, apalagi yang menerimanya. Yang ada hanya padanya, carilah cinta yang hakiki, yang hanya padanya yang esa. Carilah Mahabbah, cinta adalah manusia, sebuah kedudukan yang diperebutkan oleh orang-orang yang berlomba-lomba menuju ilahi. Para
pasti membenarkan seluruh perjuangannya di atas titian cinta. Demi merebut kewangiannya, para ahli ibadah berusaha keras. Cinta adalah nutrisi hati, pelepas dahaga jiwa, cahaya akan penyegar batin, puncak cita-cita dan harapan yang paling mulia. Kehidupan tanpa cinta adalah kematian. Cinta adalah cahaya. Tanpanya seseorang akan tersesat dalam lautan kegelapan. Cinta adalah penawar. Tanpanya, tanpa cinta seseorang mudah terserang oleh berbagai penyakit kehidupan. Cinta adalah kelezatan. Tanpanya kehidupan seseorang pasti dicekam kerisauan dan penderitaan. Demi Allah, para pemilik cinta itu telah meraih keagungan dunia dan akhirat lantaran mereka menggapai kebersamaan dengan kekasihnya Allah Rabbul Alamin. Ketika Allah menetapkan semua ketentuan ciptaan sesuai dengan hikmah dan iradahnya, pasti Allah memutuskan yang terbaik bagi para pecinta. Ini satu kenikmatan yang sempurna yang dipersembahkan oleh Allah untuk para pecinta. Cintalah yang menjadi ruh iman dan amal, jiwa bagi makom dan ahwal. Tanpa cinta semuanya bagai jasad tanpa nyawa. Cinta sanggup menghantarkan siapapun ke suatu tempat yang hanya dapat dicapai dengan perjuangan berat, hanya dengan cinta. Cinta membawa manusia ke puncak dan kedudukan yang tidak dapat dicapai, pasti hanya dengan cinta. Cinta adalah kendaraan. Mahabbah adalah kendaraan bagi sekelompok orang yang sedang dikuasai rindu bertemu Allah kekasihnya, dan merupakan jalan paling mudah untuk mencapai kedudukan setinggi apapun. Cinta. Bagi hati yang sehat, jiwa yang bersih, dan akal yang jernih, tidak ada sesuatu yang paling manis, lebih lezat, lebih menyenangkan, lebih menggembirakan, lebih nikmat daripada mahabbatullah, menjadi cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadapnya dengan penuh rindu. Dan kesenangan yang dirasakan oleh mukmin seperti ini mengalahkan segala bentuk kesenangan. Kenikmatan yang dirasakan oleh orang mukmin seperti ini karena cinta mengalahkan segala bentuk kenikmatan. Segala bentuk kelezatan tidak ada artinya dibanding dengan kelezatan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita semuanya adalah semangatnya pembunuh surga, harus punya cinta dan harus mencintai Allah lebih dari segala-galanya. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah memberi kita doa tentang cinta. Kira-kira ada yang sudah hafal? Doa khusus agar kita mendapat cinta dari Allah, cinta dari manusia yang dia mencintai Allah, dan kita mencintai amal-amal yang bisa mendekatkan kita kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang sudah hafal? Mau saya berikan doanya? Ini hadis riwayat Tirmidzi, ya. Maaf ya, Ahmad, ya. Pendek. Ya, saya bacakan. As'aluka hubbaka. Ya Allah, aku minta cintamu ya Allah. Wa hubba man yuhibbuka,
dan cinta orang yang dia mencintaimu. Jadi kita ingin dicintai oleh suami, oleh istri atau calon istri, calon suami yang dia mencintai kita karena Allah dan dia mencintai Allah. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika, dan buat kami cinta kepada seluruh amalan yang bisa mendekatkan kami pada cinta. Khususnya bagi yang belum menikah bisa menggunakan doa ini agar mendapat pasangan yang betul-betul dia mencintai Allah dan mencintai Anda karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah menikah biar cintanya semakin mesra sehingga saling mencintai karena Allah antar suami istri yang sudah menikah. As'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba amali yuqarribuni ila hubbika. Coba saya pelan-pelan ya. Ya, saya pelan-pelan kan. As'aluka hubbaka. 3 kali ya. As'aluka hubbaka. As'aluka hubbaka. Itu yang pertama. Yang kedua, wa hubba may yuhibbuka. May yuhibbuka. Wa hubba man yuhibbuka. Wa hubba man yuhibbuka. Ulang lagi. Nah, coba dari pertama sampai yang kedua. As'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka. As'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka. Yang terakhir, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Dari awal sampai akhir pelan-pelan. As'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Bagi yang punya plastik nanti bisa di copy ya dari awal sampai akhir materinya. Oke. Baik, jadi Rasulullah sampai minta seperti itu agar kita hidup penuh dengan cinta. Ya, penuh dengan cinta. Pertanyaannya adalah kenapa? Nah ini, kenapa kita harus mencintai Allah? Dan itu harus nomor 1 dan kualitas nomor 1. Kenapa? Dan ini perlu perjuangan berat karena godaan cinta kepada Allah sangat mudah. Perombang-ambing sangat mudah dilupakan gara-gara godaan dunia yang kecil ini. Tetapi bagi kita yang semangatnya menuju surga, tolong harus dipegang erat-erat. Kenapa kita mencintai Allah? Ayo, kenapa kita mencintai Allah? Hubungkan dengan sebuah hadis. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Yang pertama, ingat ya. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah. Allah itu maha indah. Allah Akbar. Dan suka dengan keindahan. Tolong ya, kalau kita betul-betul meyakini Allah maha indah, Allah dekat dengan kita, rasakan nikmatnya bersama Allah, rasakan indahnya hidup bersama Allah. Jemaah sekarang bahagia. Saya hubungkan dengan sebuah kejadian yang nanti terjadi di hari kiamat. Kejadian di hari kiamat, khususnya nanti ketika kita semua insya Allah masuk surga semuanya. Hadisnya sahih ya, itu Bukhari Muslim ya. Ketika semua kita sudah masuk surga, asik dengan semua kenikmatan yang ada, luar biasa nikmatnya. Ingat, kualitas nikmatnya surga Rasulullah sampaikan dengan 3 kalimat. Apa? Mala ainun ra'at, kenikmatan surga tidak pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga keindahannya di dunia. Wala khatara 'alal qalb, bahkan tidak pernah dihayalkan oleh hati manusia. Allahu Akbar. Itu surga. Allahu Akbar. Sering saya katakan, saya minta maaf, kalau ada perempuan tercantik di dunia ada di jamaah IKD sekarang, saya minta maaf ya, jangan GR loh ya, jangan GR ya. Jadi kalau ada perempuan yang tercantik di dunia ada di jamaah IKD,
Kecantikannya tuh bahkan sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti cuma satu ada di jamaah ikan di Jember. I'm sorry, nggak laku di surga, nggak laku, nggak mau. Ada yang lebih cantik lagi, Anda lebih cantik lagi. Tidak pernah terlihat kecantikan itu di dunia. Kalau di sini ada yang paling ganteng di dunia sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, di surga tidak laku, nggak level, lebih ganteng lagi. Itu namanya surga nanti. Subhanallah. Allah Akbar. Bagaimana semangatnya? Udah surga. Apa yang kita dengar sekarang ini, kenikmatan apa saja, nggak ada artinya dibanding suara dehen kita di surga. Itu suaranya sangat indah sekali. Ditakdirkan nanti kita garuk-garuk di, ya, ada suaranya. Suara garuk-garuk itu indah sekali. Lebih indah dari yang paling indah di dunia. Suara garuk-garuknya itu. Serius. Ditakdirkan ibu sekalian kaset. Jatuhnya enak, suara jatuhnya indah sekali, melebihi suara yang paling indah di dunia, suara jatuhnya. Subhanallah, semangatnya. Tolong baca dua ayat yang sama di surah Al-Mutaffifin. Ini saya senang membacanya, surat ayat pendek tetapi tentang surga. Alal araiki yanzurun. Para penghuni surga, tolong bayangkan ya, inilah gaya kita di surga kalau tidur di kamar tidur di surga. Semua bisa menggambarkan gaya tidurnya sekarang sebagaimana Allah sampaikan di ayat ini. Alal araiki, penghuni surga ketika dia tidur di tempat tidurnya, yanzurun, bukannya memejamkan mata. Kita semua tidak bisa memejamkan mata ketika tidur. Di mana? Di tempat tidur di surga, tapi yanzurun, matanya terbelalak. Kenapa? Apapun yang dilihatnya indahnya luar biasa. Subhanallah. Bahkan jempol kaki kita lebih cantik dari perempuan yang tercantik di dunia. Jempol kaki. Ya Allah, jempol kakiku ya Allah. Kenapa jempol kakimu lebih cantik dari perempuan yang tercantik di dunia? Jempol kaki nih. Jangan tersinggung ya, Bu ya. Kalau nggak percaya, Ibu ke surga nanti. Nggak percaya. Sama juga, ya. Kuku kita ini lebih ganteng dari pria terganteng di dunia. Kuku itu ya. Subhanallah. Alal araiki yanzurun. Makanya begitu asiknya kita nanti di surga, melihat kenikmatan surga itu. Ada firman Allah. Apa ada yang kurang? Ya Allah, mana mungkin kurang ya Allah. Wajah kami ini putih berseri-seri ya Allah. Gak ada redupnya sedikit pun. Cang begitu ya. Kami apa yang kurang ya Allah? Kemudian dibuka tabirnya sama Allah. Anda tahu? Seluruh mata penghuni surga nggak melihat apapun selain itu, cuma melihat wajah Allah. Wa ila rabbiha nadhirah. Dia melihat wajah Allah. Karena itu yang paling nikmat, itu yang paling indah, melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita yakin dengan adanya Allah, yakin Allah dekat dengan kita. Kita sholat sudah puluhan tahun, kita ngaji sudah puluhan tahun, itu dekat dengan siapa? Allah. Terus mana Allah? Mestinya kita penasaran, bukan? Nah, ya. Tapi kita yakin Allah dekat dengan kita dan Allah indah. Maka ketika kita cinta kepada Allah, pasti kita merasa serba indah. Awal bulan indah gak? Indah. Tengah bulan, akhir bulan, tetap indah. Kita bersama Allah. Ada tabungan, indah. Banyak hutang, indah. Kenapa? Kita hidup bersama Allah yang maha indah. Gak ada masalah, indah. Banyak masalah, indah toh. Kenapa? Kita hidup dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi semangatnya mengurus surga. Ya Allah ya Rabbi. Nah, karena Allah yang maha indah, maka kita paling mencinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, innallaha jamil yuhibbul jamal. Yang kedua, kenapa kita harus mencinta Allah? Kenapa? Karena ini ciri khas orang yang ngaku beriman seperti kita.
Ciri khasnya adalah cinta. Sangat menonjol cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 165. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Itu senandung orang-orang beriman seperti kita. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman itu asyaddu, sangat dahsyat, hubban lillah, cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Apakah ada orang yang bercinta antar manusia itu sengsara? Lagi cinta sengsara? Tidak. Ini cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong kita nikmati hidup ini apapun keadaannya atas nama cinta, karena Allah takdirkan yang terbaik bagi kita, karena Allah yang mencintai kita. Kaya indah, miskin indah, jadi pejabat indah, nggak jadi pejabat indah, semuanya indah. Apapun kedudukan kita, karena kita sedang bercinta dengan Allah, semuanya indah. Dasarnya cinta, apapun keadaannya. Para santri mahal tugasnya menghafal 30 juz, indah sekali menghafal ayat-ayat cinta, ya kan? Luar biasa asli, ya kan? Menghafal ayat-ayat cinta. Mungkin mau nyari lagi di juz yang 31, kok 30 juz toh ya? Mana 31-nya mana? Masih nambah. Kenapa? Ayat-ayat cinta. Betul tidak? Betul tidak? Ini perlu. Inilah rahasianya. Kenapa para mujahid, kenapa Rasul, para sahabat dan mujahid habis-habisan hidupnya di jalan Allah? Kenapa? Cinta. Dasarnya cinta. Kenapa banyak ibu-ibu yang bersabar atas kekurangan suaminya? Karena dia mencintai suaminya karena Allah. Kenapa para suami setia kepada istrinya yang semakin lama semakin banyak kekurangannya? Kenapa? Cintanya karena Allah. Apalagi semangatnya pemburu surga. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu sangat berat cintanya kepada Allah. Nah, dan yang ketiga, kenapa kita pasti mencintai Allah? Karena apa? Karena manisnya ibadah, manisnya tilawah, manisnya berdakwah, manisnya menghafal Al-Quran, manisnya menolong orang lain, manisnya berkorban, manisnya bersedekah, zakat dan seterusnya. Itu karena ada cinta di sana. Ya kan? Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara kalau dimiliki oleh setiap mukmin pasti merasakan manisnya, lezatnya iman. Yang pertama adalah ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma. Adalah Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada siapapun di antara dari keduanya. Inilah rasanya ibadah, inilah rasanya tilawah, rasanya berjuang, rasanya berkorban, rasanya indah karena cinta kepada Allah. Kenapa? Kenapa kita mencintai Allah Subhanahu wa taala? Allahu Akbar. Karena yang keempat, al-mar'u ma'aman ahab. Allahu Akbar. Seseorang di antara kita ini nanti di akhiratnya itu bersama orang yang dicintainya. Kalau mencintai Allah berarti kita akan bersama Allah. Mencintai Rasulullah berarti kita akan bersama Rasulullah. Mencintai Ustadz berarti bersama Alhamdulillah. Bukan saya, banyak ustadznya ya, banyak ustadznya ya. Mencintai suami karena Allah, insya Allah akan ketemu dengan suaminya. Mencintai istri karena Allah, pasti akan ketemu dengan istri. Mencintai anak dan seterusnya. Ini yang mengikat kita sampai ke akhirat. Maka tolong pastikan jamaah ini saling mencintai karena Allah. Pasti kita akan reuni nanti di surga, oke? Siap reuni di surga nanti? Yaitu cinta. Dasarnya cinta dunia sampai akhirat. Subhanallah. cinta. Cinta. Emang indah didengar, apalagi dirasakan. Itu cinta. Ini ada tersenyum-senyum ini. Rupanya lagi punya cinta itu ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya baik. Almaru ma'aman ahab.
Sekarang ada pertanyaan berikutnya agar saya dan Anda semakin dahsyat cintanya kepada Allah. Dengan beberapa fenomena, ya. Dengan pertanyaan, pantaskah jika Allah nggak dicintai? Ya, coba. Ada pertanyaan, pantaskah kalau Allah nggak dicintai? Apalagi dijadikan nomor sepatu, ya, nomor belakang maksudnya. Pantaskah itu? Kenapa? Satu fenomena. Allah mengatakan dalam surah Al-An'am ayat 101, wa khalaqa kulla syai'. Allah yang menciptakan segala-galanya di dunia ini. Ya. Dan Allah menciptakannya untuk siapa? Dalam surah Al-Baqarah ayat 29, walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Coba dengarkan baik-baik. Walladzi, dialah Allah yang khalaqa lakum, telah menciptakan untuk kalian semuanya. Allah menciptakan dunia ini, alam raya ini untuk siapa? Untuk siapa? Untuk kita semua. Fil ardi jami'an, yang di muka bumi semuanya untuk kalian. Ya Allah yang lebih baik. Jadi bahkan seluruh alam raya ini adalah ciptakan untuk kehidupan manusia. Saya ingin bertanya kepada jemaah sekalian, apakah ada kehidupan di dunia ini tanpa matahari? Berarti matahari itu diciptakan untuk siapa? Kehidupan kita. Coba, saya ingin bertanya, berapa harga matahari itu? Bagaimana bisa? Coba, ada benda yang nyala terus siapa yang masih bahan bakarnya? Subhanallah, sudah berapa tahun matahari nyala itu, coba? Subhanallah. Dan itu Allah ciptakan hanya untuk manusia. Coba, bagaimana Allah memanjakan manusia ini? Saya yang bertanya ya, yang ahlinya nih. Bahkan menurut para ilmuwan, apa ya? Jauh di sana belum kelihatan oleh manusia. Para ilmuwan meyakini ada susunan tata surya seperti ini. Dan besarnya melebihi matahari juga ada. Begitu kan? Untuk siapa diciptakan itu? Untuk manusia. Karena itu Allah ciptakan terjadi keseimbangan di alam raya ini. Terjadi kehidupan di muka bumi ini. Subhanallah. Allah Akbar. Saya ingin bertanya, berarti kita semua ini lahir dalam kondisi miskin atau kaya? Kaya. Bedanya kita cuma 1 juta, 1 miliar, Pak, bedanya ini. Iya, semua ini kaya karena seluruh alam raya ini diperuntukkan bagi kehidupan manusia. Allahu Akbar. Allah sayang sama kita. Begitu banyak perangkat yang Allah ciptakan buat kita, dan itu sangat mahal dan tidak terhingga harganya. Makanya Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalian tidak akan bisa menghitung nikmat Allah yang telah Allah ciptakan buat kamu. Tahukah Anda, jemaah sekalian? Semangatnya. Apa hikmahnya kita bangun tidur, doanya apa? Nah, alhamdulillah artinya apa? Terima kasih Pak, ya Allah ya. Nah, baik. Bayangkan, begitu kita buka mata, kita belum makan apa-apa, ya kan? Kita belum megang apa-apa. Kita belum menghitung apa-apa, artinya kan? Kita belum megang uang, kita belum makan apa, tapi apa yang kita ucapkan? Begitu bangun tidur gimana? Alhamdulillah. Jadi kita bangun dalam kondisi kaya raya. Saya ingin bertanya lagi, jujur ya, siapa yang di antara jamaah sekalian kalau bangun tidur tidak mengucap hamdalah kecuali memastikan wajahnya berseri-seri dulu? Berseri-seri, karena yang namanya berterima kasih pasti wajahnya terima kasih ya, terima kasih ya, kan gitu kan? Nah, sekarang kita hamdalahnya setelah tidur kepada siapa? Allah. Siapa yang memastikan dirinya bangun tidurnya harus senyum dulu baru berdoa? Siapa? Angkat tangan selama ini. Gini. Bangun tidur kemudian
Alhamdulillahilladzi ahyana wa amatana wa ilaihin nusur. Siapa angkat tangan? Lo kan berterima kasih kepada siapa? Allah kan di hadapan kita. Masa kita berterima kasih kepada Allah? Alhamdulillah. Masa begitu? Bagaimana kalau saya lagi dikasih ini sama panitia? Terima kasih ya. Ini baru minta. Kita dihidupkan oleh Allah. Berarti kita dikayakan oleh Allah dan kehidupan alam semesta ini. Setuju gak ngomong saya ini? Setuju gak? Mulai besok harus ada kaca di samping. Mulai besok, ya harus ada kacanya di samping tempat tidurnya, pastikan. Alhamdulillahilladzi ahyana wa amatana. Loh, kita berterima kasih kepada Allah. Betul nggak ini Pak? Betul nggak? Iya, betul. Kalau awal kita menghargai hidup, pasti hidup kita akan enak setelah ini. Alhamdulillahilladzi ahyana. Pasti senang hidupnya. Belum tentu. Maaf ya, walaupun dia belum punya uang. Apalagi setelah dia bekerja dapat uang 1.000, alhamdulillah, tambahan 1.000 kan alhamdulillah. Tadi sebelum ada 1.000, alhamdulillah juga. Iya Pak. Begitu ke dapur makanannya coba nasi sama sambal telur, alhamdulillah. Tadi belum makan sudah alhamdulillah. Apalagi nambah makan. Pastikan kita senyum ketika membaca doa bangun tidur. Setuju semuanya? Semuanya. Apalagi kata orang waktu saya di SMA dulu, SMA ya, SMA dulu. Saya tamat SMA IPA waktu itu tahun 8586. Ya, dan saat dengan saya 8586 saya tamat SMA IPA waktu itu. Ya, pas saya berangkat dari rumah usia saya pas 49 tahun, 49 tahun, 16 April saya lahir. Ya, apa namanya? Kata teman SMA saya dulu, bro, kata dia, bro, kalau ingin kamu tahu perempuan cantik itu saatnya apa? Maksudnya? Nah iya, pokoknya kalau ingin tahu perempuan itu cantik kapan? Ya, dimasukkan dong bro. Itu kalau dia bangun tidur. Bagaimana sikap awalnya ketika bangun tidur? Apa kamu cucu atau gimana gitu? Ketahuan itu yang cantik. Tapi kalau sudah alhamdulillah pasti cantik. Alhamdulillahilladzi ahyana wa amatana wa ilaihin nusur. Bapak juga demikian. Kalau tahu suaminya ganteng, bagaimana hamdalahnya ketika bangun tidur? Itu aja. Itu akan menjadi kebiasaan kita nanti menghargai hidup ini. Baik, gitu ya. Jadi kita harus ingat Allah memberikan segala-galanya. Bagaimana? Pantaskah kalau Allah dilupakan, gak dicintai? Pantas? Tidak pantas. Ya Allah, ya Rabbi, alhamdulillah. Ya Allah, ya Rabbi, nikmat sekali ya. Hidup ini sudah mahal. Walaupun kita punya pekerjaan yang paling rendah di dunia, sudah mahal, alhamdulillah. Apalagi ada banyak yang sudah kuliah, ya alhamdulillah. Ada sudah bekerja, alhamdulillah. Ada yang beristri, ada yang punya, alhamdulillah, luar biasa, alhamdulillah. Maka saatnya kita terus pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangatnya. Oke. Ada lagi. Agar kita malu tidak mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah bersih rahmatullah. Rasakan nikmatnya bersama Allah. Apa itu? Allah itu sangat menyayangi kita semua. Ingat ya. Allah sangat menyayangi kita semua. Saya bertanya kepada Anda cuma, ketika kita baca Al-Quran, yang kita baca pertama kali apa? Di surah Al-Fatihah. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan diulang lagi setiap awal surat ada basmalahnya. Dari surah At-Taubah. Apakah ada maknanya Ustaz? Allahu Akbar, itu maknanya. Begitu kita buka surat ayat-ayat cinta tadi, ini buktinya. Tolong rasakan lo ya, rasakan mulai sekarang.
Begitu buka, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Dengan nama Allah yang cinta dan sayang sama kamu. Subhanallah, Allah menyatakan cintanya kepada kita. Bukan seorang laki-laki, bukan seorang perempuan, bukan pejabat, bukan orang yang terkaya di dunia, tetapi Allah menyatakan cintanya kepada kita pada Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Allah sedang menjalin cinta dengan kita, dan Allah memastikan mengatakannya kepada kita, tapi kita belum membalasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita baca Al-Quran, baca dengan penuh cinta, karena dia surat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ayat setelah Bismillahirrahmanirrahim sampai surah An-Nas, adalah ayat-ayat cinta. Hambaku, saking cintanya aku kepadamu hambaku, aku buat banyak aturan hambaku, agar kamu tidak terjerumus ya hambaku ya, agar engkau nggak terhina hambaku, tak arahkan banyak aturanku karena aku ingin kau selamat hambaku. Betul? Alhamdulillah, Allah mencintai kita. Rasakan, Allah mencintai kita. Maka bahagialah kita yang kita betul-betul diajak oleh IKD untuk bersama Al-Quran terus. Subhanallah. Alhamdulillah, binikmatihi tatimus salih. Allah mencintai kita. Satu. Yang kedua, yang sama, saya ingin bercerita. Ada yang punya kitab Riyadhus Shalihin di rumah? Banyak kan? Buka hadis tentang taubat nanti di rumah. Saya ingin bercerita kepada Anda. Di situ ada cerita yang Rasulullah sampaikan dalam hadis itu tentang orang sebelum masa Rasulullah. Itu kata beliau, ada seseorang pakai kuda melintasi padang pasir yang tandus, panas dan luasnya. Dia lapar, dia haus sekali. Di tengah perjalanan dah matanya tinggal 5 watt. Begitu, sudah. Begitu ada tempat yang nggak enak, langsung dia tuh langsung plok, nggak pakai mukadimah Pak, Bu ya, langsung intinya, langsung, wah enak tenang, gitu ya, enak sekali. Begitu dia terbangun, langsung perutnya sudah makan dong, perutnya sudah makin lapar ya. Nah ini juga haus nih, semakin haus. Langsung dia menoleh kudanya, kuda dulu. Loh, kudanya tidak. Dia lapar, dia haus, perjalanan masih panjang, kuda tidak ada. Tanpa banyak bicara, dia lapar, dia lari ke depan sejauh mungkin, lihat kudanya nggak ada bekas-bekasnya. Lari ke arah kanan, lihat kudanya tidak ada. Lari ke kiri tidak ada, ke belakang tidak ada. Arah belakang, ke atas, ya mana mungkin kuda terbang ya. Ke bawah, mana mungkin dia terbang. Tapi dia seperti hilang di telan bumi. Apa? Putus asa dia udah. Mati gue, mati bes. Karena dia tidak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa jalan, karena kudanya hilang. Begitu dia di puncak putus asanya, kudanya tiba-tiba muncul dari kayak muncul dari dasar bumi. Ternyata dia memainkan luarnya. Dia usap-usap matanya, kemudian dia bercingkrak-cingkrak. Kenapa? Kudanya datang. Alhamdulillah, dia bercingkrak-cingkrak. Apa dia bilang? Syukran ya Allah, alhamdulillah, anta abdi wa ana rabbuka ya Allah. Begitu kata dia, ya kan? Ya Allah, terima kasih ya, engkau betul-betul hambaku, gue ini Tuhanmu ya Allah. Begitu. Memang ngomongnya begitu Bapak Ibu sekalian. Kayak kita kan, kalau lagi seneng kadang-kadang selalu ngomongnya. Ada seorang suami sudah bawa oleh-oleh. Nanti begitu datang dari jauh kan, saya bilang I love you, gitu ya, karena pasti yang akan membuka pintu tuh istrinya, ya kan, gitu ya. Begitu datang, assalamualaikum, dia bayangkan istrinya sudah ada di depan pintu, begitu dibuka, dia ya, loh, kok nggak haru ya? Ternyata neneknya datang nggak lihat. Tentu kalau sudah senang tuh nggak, mata menjadi buta. Nah, ini karena senangnya kudanya datang lagi.
dia bilang, Allah engkau hambaku dan aku Tuhanmu ya Allah, alhamdulillah. Begitu. Anda bisa bayangkan senangnya orang tadi ya. Tapi kata baginda Rasulullah SAW, Allah lebih senang dari orang itu. Ketika hambanya datang, ada seorang hamba datang buat dosa sepenuh langit ini dan bertobat kepada Allah, Allah senang menerima tobat hamba yang dosanya sepenuh langit ini. Lebih senang dari orang tadi. Allah mencintai kita. Itu orang yang bertobat, dosanya sepenuh langit, Allah senang sekali. Kira-kira Allah senang nggak melihat kita kumpul di sini? Senang nggak? Rasakan senangnya Allah ya. Harus begitu kita. Setiap kita lakukan kebaikan atas nama cinta, Allah sedang senang kepada kita. Alhamdulillah, inilah bahagia sesungguhnya. Dahsyatnya hubungan cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sini ada gambar kuda berlari. Kuda berlari. Baik. Apakah Anda sudah merasakan? Sudah merasakannya? Sudah merasakannya, Pak? Semangatnya! Kalau sudah cinta berbicara, hubungkan dengan surah Al-Baqarah 207. Apa penampilan? Bagaimana penampilan dahsyat orang-orang yang dipenuhi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengarkan. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Surah Al-Baqarah ayat 207. Sebagian manusia siap menjual dirinya. Mayyashri nafsahu. Ada manusia yang menjual dirinya ibtigha'a, semata-mata mengharapkan mendapatkan mardatillah, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjual dirinya. Wallahu raufun bil ibad. Allah itu sangat mengasihi dan sayang kepada hamba yang seperti itu. Anda ingin tahu ayat ini turunnya kapan? Saya sampaikan ceritanya. Asbab nuzulnya. Bagaimana Allah menurunkan ayat ini dan Rasulullah sampaikan kepada salah seorang sahabat yang namanya Suhaib Ar-Rumi. Ingat ya, Suhaib Ar-Rumi namanya. Ar-Rum berarti berasal dari Romawi. Anda tahu Ar-Rum, Romawi? Di situ jelas banyak orang-orang kafir di sana. Begitu datang Suhaib Ar-Rumi di awal ke Mekah, itu dalam keadaan kafir plus fakir. Suhaib Ar-Rum lama di Mekah, dia berdagang, berniaga, maka berubah fakir menjadi konglomerat, melarat menjadi konglomerat. Ya, ketika Rasulullah diutus, dia masuk Islam. Sekarang dia konglomerat yang muslim. Siapa namanya? Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Suhaib bersiap-siap mengikuti Rasulullah hijrah. Tapi orang-orang musyrik Quraisy berpikir licik. Waduh, Suhaib Ar-Rumi ini kalau ikut hijrah, boyong hartanya, sementara dia konglomerat bisa collab Mekah ini, bisa Rismon Mekah ini. Akhirnya pembesar Quraisy mencegah Suhaib Ar-Rumi di rumahnya. Suhaib, kamu mau hijrah ikut Muhammad? Jelas, saya ikut hijrah mengikuti Muhammad kekasihku. Boleh, silahkan. Kamu hijrah ikut Muhammad. Syaratnya satu, kamu pergi seperti datang pertama kali. Tinggalkan Mekah sebagaimana engkau datang pertama kali. Bagaimana maksudnya? Kamu datangnya fakir, perginya fakir. Kamu datang nggak punya harta, perginya nggak boleh bawa harta sepeser pun. Allahu Akbar.
Kira-kira gimana Bapak Ibu sekalian? Suhaib Ar-Rumi ini pilih iman dengan hartanya atau iman kepada Allah dan Rasulnya? Dia pilih iman. Harta kekayaannya yang konglomerat tadi, silahkan ambilkan mobil-mobilku, ambilkan gudang sisi rumah mewah, ambilkan semuanya. Tikluk dia berangkat seperti pertama kali datang ke Mekah. Ya Allah, miskin, datang menyusul Rasulullah hijrah di Madinah. Allahu Akbar. Konglomerat itu sekarang melarat. Dia hijrah ke Madinah. Begitu datang ke Madinah, disambut oleh Rasulullah. Ya Suhaib, anta aribuhu ya Suhaib. Kamu untung ya Suhaib. Loh, dia bawa apa kok untung? Hah? Loh, mana apa? Wete lah. Enggak ada, kosong. Untung itu memang bukan karena materinya. Iman. Antaribu dibaca ayat ini Rasulullah. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Jadi Suhaib menjual seluruh hartanya kepada Allah dan dia untung, bukan rugi mas kalian, untung. Maka pasti yang mendukung Jawa Ikadi, yang mendukung Ibnu Katsir pasti beruntung, betul? Yakin? Yang tidak ikut pasti rugi. Eman. Baik, saya jelaskan satu ayat. Dan kenapa dikatakan Suhaib untung? Tolong buka surah Ali Imran ayat 91. Ya, Ali Imran ayat 91. Allahu Akbar. Nggak bawa uang sepeser pun untung. Nggak bawa emas, untung. Nggak punya mobil. Dulu mobil itu onta-ontanya dan kudanya untung. Buka surah Ali Imran ayat berapa? 91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa la ibtadadi. Allahu Akbar. Tolong saya terjemahkan pelan-pelan. Luar biasa ayat ini. Innal ladzina kafaru. Artinya apa coba? Sesungguhnya orang-orang kafir. Wa matu. Ketika mereka mati, wahum kufar, dalam keadaan kafir. Falan yuqbala, tidak akan diterima min ahadihim, dari seorang pun di antara mereka orang kafir itu, mil'u, sepenuh sebesar ardi, bumi, zahaban, emas mereka. Allahu Akbar. Pernah tahu emas sebesar bumi, Bu? Pak? Emas sebesar bumi, pernah tahu? Atau pernah lihat emas sebesar batok kepala saya? Belum pernah lihat? Sama dong. Ya, bayangkan Allah menggunakan kata-kata mil'ul ardi zahaban, emas sebesar bumi. Wala yuftadabi, jika mereka ingin menebus diri dengannya. Apa maksudnya, Mas kalian? Allah mengingatkan, Bapak Ibu sekalian, generasi muda, jangan kamu terbuai dan gaya orang-orang kafir. Bebas hidupnya, bergaul bebas, nggak ada aturan, berpuasa bebas, nggak ada aturan, semuanya bebas. Asik ya, kata setan. Kata saya, setan. Asik ya, kata setan. Ya, jangan pernah terbuai oleh orang kafir. Semuanya kalau mati kafir, kata Allah, ingat ayat ini. Bagaimana nasib orang kafir ketika matinya dalam keadaan kafir? Orang Kristen mati Kristen, orang Syiah mati Syiah, bahaya juga, kasihan. Ya, semuanya begitu. Orang Khudu atau Umat, semuanya begitu. Nah, ketika mati apa kata Allah? Kata Allah tadi ya, seandainya orang kafir punya emas sebesar bumi, bayangkan. Mereka mengatakan, ya Allah, nyesel aku mati Kristen ya Allah. Apa karepmu? Aku punya emas sebesar bumi ya Allah. Apa? Tak tuker ya Allah, biar aku matinya mus. Kata Allah, falan yuqbala, aku tidak terima. Allahu Akbar. Satu, bisa karena terlambat. Yang kedua, artinya apa? Iman itu tidak bisa dihargai meskipun dengan emas sebesar. Allahu Akbar. Berarti iman kita ini harganya melebihi
Emas sebesar bumi. Kok nggak ada yang jawab nih? Berarti iman kita harganya lebih mahal dari emas sebesar. Yakin? Berarti Anda ini orang-orang yang kaya atau kaya banget? Sangat banget, luar biasa begitu loh. Nah, begitu kan? Subhanallah, iman kita ini harganya tidak bisa dihargai dengan emas meskipun bentuknya sebesar bumi. Makanya siapa yang mempertahankan imannya itu orang yang beruntung. Caranya gimana? Keluarkan dananya, pengorbanannya, semua dikorbankan. Yang penting imanku gitu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita matinya dalam keadaan muslim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ih, muridnya cerah-cerah semua, rek. Kaya-raya semua, kaya-raya semua. Kita punya harta kekayaan yang tidak bisa dihargai dengan emas sebesar bumi. Makanya kita kalau zakat, infak, sedekah, berkorban itu gak ada apa-apanya. Kita membela harta yang sangat mahal, iman kita semua. Disuruh hafal Quran 30 juz, gak ada apa-apanya. Kenapa? Itu loh iman kita yang kita pertahankan. Subhanallah. Semangatnya bersyukur. Allahu Akbar. Surah apa tadi? Al-Imran ayat 91. Semua orang muslim mukmin kaya raya. Maka maaf, sesama orang kaya tidak boleh saling menghina ya. Orang kaya kan ya. Sesama orang kaya tidak boleh saling gibah ya. Tidak boleh saling merendahkan ge. Nggak tahu ge? Iya. Semua mulia di depan Allah, kaya raya. Surah Al-Imran ayat 91, luar biasa. Hendaknya saja bangun. Tak kotamu. Ini apa? Saya gambarkan ada perang di sini. Perang ya, perang Badar. Luar biasa ya, perang Badar. Baik, terus kalian bahagia. Perang ya sebagai pembuktian para sahabat membela imannya. Mati gak apa-apa. Yang penting aku matinya iman. Itu saya. Itu logikanya. Nyawa kita jauh lebih murah daripada iman. Apalagi kekayaan, apalagi kedudukan, apalagi wajah dan seterusnya. Allahu Akbar. Jadi begitu berani para sahabat membela iman meskipun mati. Kenapa? Nyawa lebih murah daripada iman. Itu keyakinan kita semuanya. Itulah cinta kalau sudah berbicara. Oke. Baik. Ya. Sebagai penutup, tolong pesan saya kepada suami istri, antara guru dan murid, antar tetangga, kita semuanya, mari kita jaga cinta kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencintai saudara kita karena perintah Allah, kita mencintainya dengan ikhlas. Maka kita aktualkan cinta dengan cara yang islami. Itu juga cinta karena Allah. Cara mencintai seseorang pasti ikuti cara Allah menuntut kita dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf, Bapak Ibu sekalian, kalau cinta antar suami bukan karena Allah, nanti di akhirat bisa bermusuhan. Ya, bisa bermusuhan. Ya, apa itu? Surah Az-Zukhruf ayat, ya, Surah Az-Zukhruf ayat 67. Kalau ada orang saling mencinta karena Allah, bukan karena Allah, nanti di akhirat bermusuhan. Al-akhillau yawma idzin li ba'dil 'adu illa al-muttaqin. Orang yang saling mencinta bukan karena Allah pada hari kiamat ini, satu sama lain saling adu, saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kayak kita, saling mendoakan, saling menolong, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita inginkan, cinta sampai akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, akhirnya mudah-mudahan saya dan Anda semuanya kekal hubungannya di dunia sampai di akhirat, karena cinta itu memang dahsyat. Cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sebagai penutup paling puncak, tolong kita hafalkan doa minta cinta tadi. Ya, minta cinta. Coba pelan-pelan.
Kita mulai. Allahumma, oh enggak pakai ya, as'aluka ya. Ulang lagi. As'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, aku minta cintamu ya Allah, dan cinta orang yang mencintaiku karena Allah, karenamu, dan aku cinta kepada amalan yang bisa mendekatkan kepada cinta. Cukup? Cukup? Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bisa membuat kita semakin bahagia, semakin percaya diri, semakin kaya, dan semakin semangat untuk tetap di jalan ini, karena ini adalah jalan yang semangatnya memburu surga, insya Allah. Baiklah, saudaraku semuanya, mari kita merenung sejenak untuk mengandapkan hal yang urgen dalam hidup kita. Cinta kepada Allah, cintai menilai semuanya juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kami jatuh cinta, cintakan kami kepada seseorang yang melakukan cintanya kepadamu, agar bertambah kekuatan kami untuk mencintaimu. Ya Muhaimin, jika kami jatuh cinta, jagalah cinta kami padanya, agar kami tidak melebihi cinta kami padamu. Ya Rahman, jika kami jatuh hati, izinkanlah kami menyentuh hati seseorang yang tertaut hanya padamu, agar kami tidak terjerembab dalam cinta semu. Ya Rabbana, jika kami jatuh hati, jagalah hati kami agar tidak berpaling darimu ya Rabbul Izzati. Dan jika kami rindu, rindukanlah kami pada seseorang yang merindukan syahid di jalan, yang merindukan syahid di jalan. Ya Rahman, jika kami rindu, jagalah rindu kami padanya, agar kami tidak lalai merindukan surga-Mu, Jannah-Mu. Ya Allah, jika kami menikmati cinta kekasih-Mu, janganlah kenikmatannya melebihi kenikmatan indahnya bermunajat di sepertiga malam terakhir-Mu. Ya Allah, ya Allah, jika kami jatuh hati pada kasih-Mu, jangan biarkan kami tertatih dan terjatuh dalam perjalanan panjang menyeru manusia kepadamu dalam dakwah ini. Tegarkan kami dengan cinta-Mu, kuatkan kami dengan cinta-Mu, kokohkanlah perjuangan kami, ukhuwah kami karena cinta-Mu. Ya Allah, jika Engkau halalkan kami merindukan kekasih-Mu, jangan biarkan kami melampaui batas sehingga melupakan kami pada cinta hakiki, rindu abadi hanya kepadamu. Ya Allah, Engkau mengetahui bahwa hati-hati kami sekarang berhimpun dalam cinta padamu, berjumpa dalam taat padamu, dan telah berhimpun dalam dakwah-Mu, dan berpadu dalam membela syariat-Mu. Ya Allah, ukurkanlah ikatannya, kekalkanlah cinta kami, tunjukilah jalan-jalannya, penuhilah hati-hati kami dengan cahaya-Mu yang tidak pernah pudar,
lapangkanlah dada-dada kami dengan limpahan keimanan kepadamu dan keindahan tawakal kepadamu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbana, Ya Jabbar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, la tamna'anna bima'siyatina rahmatak. Jangan engkau halangi rahmatmu buat kami meskipun masih banyak maksiat kami. La tamna'anna bighaflina fadlak. Jangan engkau halangi karuniamu buat kami meskipun masih banyak kelalaian kami menyempurnakan ibadah kami kepadamu. La tamna'anna jannatan wa nahnu ba'idun minal Qur'an. Ya Rahman, Ya Rahim, jangan engkau halangi surgamu buat kami semuanya meskipun kami masih jauh dari Quran. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma 'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatika. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sarrif qulubana ala ta'atik, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mari kita sampaikan terima kasih kepada beliau, jazakumullah khairan katsira, atas panjatan doa dan tausiahnya pada kesempatan hari ini. Dan kami juga panitia khusus kepada beliau mohon maaf karena visualisasi yang beliau tampilkan tidak bisa tersampaikan dengan tidak adanya layar. Sayang sekali memang, tapi insya Allah bulan depan kita akan siapkan 2 layar untuk memvisualisasikan apa yang disampaikan pemateri. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini mohon doanya sini dek, sini. Nah, ya ini ya namanya Dek Amin. Ini jamaah mohon didoakan karena saya sakit ya, badan ini ya. Sudah didoakan ya, diberkati Al-Fatihah. Terima kasih. Al-afu minkum wa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.